Wa ma ja'alna, dan tidak kami jadikan ashaban nar, penduduk-penduduk, ya, penduduk saja dulu terjemahnya. Tinggal nanti tugasnya apa? Kan gitu kan? Berbeda dengan manusia, ya. Anu waquduhan nasu wal hijarah. Pengisi dari neraka itu adalah batu-batu dan manusia. Waquduhan nasu, bahan bakarnya, menyalanya makin abadi itu dikarenakan bahan bakarnya manusia dan batu. Gitu. Illa malaikatan, kecuali para malaikat. Berarti bukan satu dua, banyak. Karena menggunakan kata malaikat. Wa ma ja'alna iddatahum, dan tidak kami jadikan berapa banyaknya bilangan mereka. Malaikat-malaikat yang ada di neraka itu. Alias tugasnya adalah petugas Allah yang ada di neraka. Petugas Allah yang ada di neraka. Yang nanti kalau ada orang yang dikeluarkan dari neraka, inilah mereka yang akan membantu mengeluarkan. Jadi tugas mereka itu menyamar, memasukkan ke neraka, dijaga terus kalau memang masih ada hak untuk disiksa. Dan nanti akan kalau ada yang dikeluarkan, kan ada yang yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi walau misqala dzarrah, akan keluar di neraka asal akidahnya la ilaha illallah. Meskipun sekecil apapun, asal memang dia tidak murtad, tidak keluar dari agama Islam, tidak meninggalkan akidah la ilaha illallah. Bagaimana kalau orangnya itu banyak dosa? Dosa beda urusan. Bisa dipaham, Pak? Kalau soal dosa beda urusan. Dibedakannya, setiap orang pasti tetap punya hak dikesurgakan selama dia tidak murtad dari agama Islam. Sekali lagi, hamba Allah akan tetap memiliki hak untuk disurgakan selama dia berakidah la ilaha illallah alias seorang muslim, jangan murtad. Karena penduduk yang tidak akan ke surga cuma dua, tidak akan ke surga. Bukan tidak akan ke neraka ya. Bukan, jangan tertukar. Tidak akan ke surga. Siapa mereka? Kafir dan murtad. Orang kafir dan orang muslim yang murtad. Kalau orang muslim yang murtad berarti sekarang sudah jadi kafir. Makanya fa innan nara uiddat lil kafirin. Yang di neraka itu dan tidak akan ke surga hanyalah orang kafir. Sehingga seburuk-buruk perangai kelakuan akhlak seseorang, selama dia berakidah la ilaha illallah, dia tidak kehilangan hak surga. Itulah makna Ar-Rahmanir Rahim. Allah itu maha belas kasihannya dan terutama syakurun halim. Allah itu maha hebat ketika berterima kasih. Wa ma ja'alna iddatahum, dan tidak kami jadikan bilangan mereka. Berapa banyak malaikat, termasuk rombongan malakul maut, rahasia. Tenang. Bukan cuma 100.000, 2.000 sehari yang meninggal. Bahkan nanti pada saatnya manusia mukmin yang berakidah la ilaha illallah berjamaah akan meninggal. Malakul maut dan tentaranya tidak akan kerepotan. Bisa dipaham, Pak? Itulah jumlah yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang beberapa hari, hampir berapa minggu itu perang di Gaza. Ya, sudah hampir 20.000. Sibuk berarti ya malakul maut. Tapi sekali lagi malakul mautnya sendiri pasukannya yang luar biasa. Buktinya apa? Nanti satu ketika angin ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas perintah kepada malaikat Israfil, disebutnya fa arsalallahu rihan thayyibatan. Allah akan mengutus angin baik. Dihiruplah oleh semua orang yang berakidah la ilaha illallah, wafatlah secara berjamaah. Tidak akan kesulitan.
bagi para malaikat, karena malakul maut itu pasukannya berapa banyaknya Allah rahasiakan. Ini ayatnya. Wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan, dan tidak kami jadikan berapa bilangan mereka banyaknya kecuali fitnah alias ujian. Lilladzina kafaru, bagi orang kafir mah itu enggak jelas, buat apa kita iman, dan mereka selalu mencari celah-celah untuk bisa kafir. Kemudian liyastayqinal ladzina utul kitab, supaya orang-orang yang semua agama yang diberi kitab. Sekali lagi, inilah yang suka disebut dengan agama samawi. Agama samawi artinya agama berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala sejak zaman Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di luar agama samawi disebutnya agama duniawi. Apa agama duniawi? Lahir dari penglihatan manusia, pendengaran manusia, perasaan manusia, masuk ke pikiran, masuk ke hati, berpengaruh, lalu diomongkan atau dilakukan. Ketika berulang-ulang menjadi agama. Walhasil tidak ada agama ya duniawi ini kecuali pasti buatan manusia. Buatan manusia, Pak. Patungnya buatan manusia, dibentuknya juga oleh manusia, dipilih bahannya oleh manusia, cara ibadahnya dibuat siapa? Oleh manusia. Itulah yang disebut tsummaradadnahu asfala safilin, agama duniawi. Kemudian wa yazdadal ladzina amanu imanan, justru bagi orang yang beriman dirahasiakannya jumlah para malaikat itu adalah menjadi penambah keimanan bagi mereka. Wala yartabal ladzina utul kitab, dan juga tidak akan menjadi ragu-ragu lagi semua agama-agama dengan nabi yang diberi kitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman, wa liyaqulal ladzina fi qulubihim marad, dan supaya ini mancing nih bagi orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit. Siapa itu? Wal kafiruna, orang-orang kafir paling-paling mereka cuma berkata, madza aradallahu bihadza masalah. Apa sih Allah kok maha kuasa tapi mengerjakan hal-hal yang tidak jelas? Di antaranya adalah merahasiakan jumlah malaikat. Kadzalika yudhillullahu may yasha, demikianlah Allah menyesatkan siapapun yang dikehendakinya, wa yahdi man yasha, dan memberi hidayah kepada siapapun yang dikehendakinya. Wa ma ya'lamu junuda rabbika, kesimpulannya tidak ada yang tahu persis pasukan Allah Subhanahu wa taala yang berwujud malaikat illa huwa, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala ya, termasuk tadi ada penjaga atau penduduk malaikat yang ada di neraka. Ya ayyuhalladzina amanu dzukuru ni'matallah, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah alaikum atas kamu. Idza ja'atkum, ketika datang kepada kamu, junudun, tentara-tentara, pasukan-pasukan Allah Subhanahu wa taala. Fa arsalna alaihim rihan, lalu Allah utus kepada mereka angin, wa junudan, dan tentara atau pasukan Allah, lam tarauha, yang mereka tidak bisa melihatnya. Ya, yaitu ini ayat diantaranya peristiwa Badar. Peristiwa perang Badar. Ketika awal perang begitu mengkhawatirkan, sampai lahir yang disebut dengan doa khusus yang disebut istighosah. Khawatir luar biasa. Sampai Rasulullah sendiri saja di kemahnya. Strategi sudah dibikin. Pemimpin pasukan sudah diatur. Pemimpin batalion dan seterusnya sudah diatur. Maka berperang para sahabat. Kekhawatiran yang memuncak, Rasulullah masuk ke kemahnya sendirian, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighosah. Gitu kan? Maka dengan istighosah itu turunlah pasukan para malaikat sehingga perang Badar tidak berlangsung lama. Jadi kalau ada riwayat-riwayat itu katanya ada riwayat hadis yang mengatakan turun pasukan tiba-tiba tidak dikenal yang berikat kepala merah, gitu kan, ada kan hadis-hadis begitu. Nah itu mah rata-rata hadis dhaif. Kenapa? Karena Quran sendiri sudah mengatakan
Fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarauha. Pasukan-pasukan ini tidak bisa dilihat bahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Allahu bima ta'maluna basir. Selanjutnya, siapa dan apa nih malaikat nih? An Aisyah qalat, dari Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW telah bersabda, khuliqatil malaikah min nur. Malaikat itu diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal jannu min marijin min nar. Sedangkan jin-jin itu diciptakan dari percikan-percikan api. Api dengan percikan beda kan? Nah, bapak-bapak kalau motong itu dengan gurinda tuh, motong besi Pak, kan keluar percikan. Nah dari situlah dibikin para jin Pak. Wa khuliqa Adamu, sedangkan Adam itu diciptakan mimma wusifa lakum, dengan apa yang disifatkan seperti bagi kalian, suka disebut min turab. Bedanya Nabi Adam itu diciptakan min turab. Jadi suka disebut dengan istilah Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari tanah liat. Sedangkan anak-anak Adam yang disebut Bani Adam diciptakan dari apa? Min sulalatin min tin. Jadi bukan diciptakan dari tanah. Sekali lagi, tapi dari saripati tanah. Bagaimana prosesnya? Dari saripati tanah ini muncullah tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan ini menjadi konsumsi binatang-binatang. Ya kan? Baik yang di darat maupun yang di laut. Yang terkadang juga si binatang-binatang ini kanibal, Pak. Tapi ujung-ujungnya awalnya berasal dari min sulalatin min tin. Dikonsumsilah oleh ayah ibu kita. Itu dia, Pak. Baik berupa hawani, nabati dan lain sebagainya. Nanti di antara dikonsumsi itu oleh Allah Subhanahu wa taala disisihkan. Ya kan ya? Inna walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin summa khalaqnan nutfata 'alaqatan wa khalaqnal 'alaqata mudghatan wa khalaqnal mudghata idhaman fakasawnal idhama lahma. Berproses seperti itu. Itulah bedanya Adam dan anak-anak Adam. Itu. Kita muncul pertanyaan, apa hukum bayi tabung? Ada kan ya? Apa hukum bank sperma? Ada Pak. Bisa dipahami ya? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab dengan ayat seperti tadi. Sumber ayatnya begitu ya. Kemudian ada lagi, ini setan nggak disebut setan Pak. Wah setan Pak. Sedangkan setan itu diciptakan dari api. Pernah sampai ada santri nanya ke ajengan, ke gurunya, Mama ajengan, benarkah setan itu terbuat dari api? Ya benar. Kenapa saya harus sujud kepada Adam? Karena Adam cuma diciptakan dari tanah, sedangkan saya diciptakan dari api. Dan api itu bisa menghancurkan tanah. Saya lebih kuasa, lebih hebat daripada Adam. Kenapa saya yang harus sujud kepada protes setan ya Pak? Gitu. Kenapa? Karena dia dibuat dari api. Sampai ada santri logika santri ya. Majengan eta setan cenanya dikanarakakeun atuh seuneu duduk ku sini moal panaseun cenah. Pikiran manusia. Ya, memungkinkan hal seperti itu. Tapi sekali lagi, ketika di sini disebut wa ma ja'alna ashaban nar, ini maksudnya adalah petugas-petugas Allah yang mengurusi urusan neraka. Gitu ya. Kemudian, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum naro. Mulai ini masuk nih. Jagalah diri kalian, wa ahlikum, keluarga kalian, dan itu harus menjadi prioritas. Wa quduhan nas wal hijarah, yang bahan bakar neraka itu adalah batu-batu, manusia-manusia dan batu. Duh. Nya cek istilah kolot orang kades ya cenah mana bisa jadi suluh neraka gitu Pak. Ternyata ada dalilnya nyebut suluh neraka teh. Kenapa? Itu neraka adalah
wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijar, yang bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu. Alaiha, pada neraka itu malaikatun, ada para malaikat. Baca di atas, malaikat yang mana? Nyaeta ashabun nari illa malaikat. Jadi malaikat-malaikat yang ada di neraka nih. Giladun, kejam, bengis, syidadun, kasar. La ya'sunallaha ma amarahum. Ia tidak pernah bermaksiat atas apapun yang Allah perintahkan kepada mereka. Nurut 100%. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Kan tadi 10 malaikat ya. Ari nu ieu tanu ngajaraga ieu, aya henteu ngaranna gitu, Pak. Kalau malaikat Ridwan sekali lagi tidak ada di Qur'annya, tidak ada di hadisnya, cuma terkenal di kalangan para ustadz, para ulama dari dulu sampai sekarang. Kemudian wanadu, tadi Malik, Pak. Malik ya tadi. Nanti orang-orang setelah dihimpun oleh malaikat Malik nangis menjerit-jerit, Pak. Ya kan, selesai ditimbang, selesai dihisab, selesai ditanya, ternyata ini tidak bisa ke surga. Itu kan? Siapa mereka yang dihisab, yang ditanya, yang ditimbang? Ini semua orang muslim, Pak. Orang muslim. Sehingga mereka itu berproses seperti itu. Sedangkan orang-orang kafir prosesnya tidak seperti itu. Kenapa? Karena amal-amalnya enggak jadi. Sehingga kalaupun dihisab, kalau ditimbang, gitu kan, buat apa ditimbang? Sehingga Allah tidak mengadakan timbangan untuk mereka. Sehingga kalau nanti ada pertanyaan begini di alam, itu semua ditujukan kepada kaum muslim. Kaum muslimin. Jadi bapak ibulah yang justru nanti harus siap dihisab, harus siap ditimbang, harus siap ditanya-tanya nanti. Paling tidak disebut la yazalu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba', minimal dengan 4 pertanyaan. Siapa itu? Nahnu, Pak. Kita, yaitu orang-orang Islam. Nanti kalau pulang bisa dibaca surat Al-Kahfi ayat 105 yang membuktikan bahwa orang-orang kafir itu tidak ditimbang sama sekali. Kenapa? Karena tidak ada kebaikan yang jadi sama sekali. Buat apa ditimbang? Nanti kalau sudah dihimpun, Pak, Allahu Akbar. Innan na'udzubillahi min. Orang-orang ini muslim nih, muslim. Menjerit-jerit, berteriak-teriak. Wanadu ya Malik, malaikat Malik. Gitu kan? Liyaqdi alaina rabbuk. Terus watulah cenah abdi teh dipaehanna dipaehan. Kenapa ingin dimatikan? Karena tahu yang di neraka itu la yamutu fiha wala ya. Bahkan banyak yang berkata, wa yaqulul kafiruna ya laitani kuntu turaba. Kenapa? Karena tanah ini tidak akan pernah ditanya, tanah ini tidak akan pernah dihisab, tanah ini tidak akan pernah disiksa. Ya kan? Hadir di alam mahsyar, tanah akan ada tanah nanti yang hadir di alam mahsyar. Setelah itu tanah itu akan hilang begitu saja setelah acara alam mahsyar selesai. Sampai orang kafir, mun jika kitu abdi teh cenanya geus dihisab-hisab di leungit tong aya disiksa. Ya laitani kuntu turaba, andai saja kami jadi tanah. Nyata moal dialungkeun ka neraka, Pak. Malik dolah liyak di alaina rabbuna rabbuka. Bagaimana kalau Tuhanmu itu membunuh kami sajalah? Kalau dibunuh lalu lenyap mati hilang kan tidak akan ke neraka ya. Bagaimana qala, tapi malaikat Malik kah menjawab, innakum makitun, kamu akan tetap tinggal di neraka dan tidak akan pernah dihilangkan. Hidup teu naon disebut teh bahasa Sunda mah? Hirup teu neut, paeh teu hos. Hirup teu neut, paeh teu hos. Kalau bahasa Indonesianya, hidup enggak walagri gitu. Tersiksa terus. Adzabun syadid. Nauzubillah min dzalik lah. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu pulang dari sini tetap enak makan, tetap nyenyak tidur ya. Yang penting terus berpikir tentang apa yang masih kita buat dari amal-amal yang soleh. Itulah gitu.
supaya takut pada waktunya ya. Kemudian terakhir, ini ternyata malaikat penjaga-penjaga ini ada namanya. Jadi kalau dari 10 yang tadi yang kita dengar itu ya bisa ditambah. Ya. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Surat naon Ibu Bapak itu? Alam ya'lam bi anna Allah yara. Oh, tina Iqra-nya. Tina Iqra surat Al-Alaq. Ara'aita, tidakkah engkau lihat in kazzaba wa tawalla, jika ia itu berdusta lalu berpaling? Alam ya'lam bi anna Allah yara. Apa dia tidak tahu bahwa Allah itu Maha melihat? Kalla la in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Ingatlah, ketahuilah, sungguh jika tidak akan berhenti dari berbuat demikian, yaitu kafir dan menolak firman Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan ditarik ubun-ubunnya. Nanti Pak, yang disamber dihimpun oleh malaikat-malaikat, mereka sedang berteriak-teriak dengan ayat yang di atas. Apa itu teriakannya? Ya Malik liyaqdi alaina rabbuka, gitu kan? Malaikat Malik geus paehan gitu. Terus abdi teh mendingan mati sekarang. Begitu Allah memanggil ashabun nar, para malaikat yang bertugas di neraka ini, mereka menyambar. Apanya yang disambar? Jamulnya Pak. Sut. Jadi bukan tangannya, bukan badannya Pak. Kerawak. Ini jamul Pak. Ini ayatnya Pak. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Akan dijamret, ditarik dengan paksa jamulnya. Jamul apa? Nasiyatin kadibatin khotiah. Jamul yang membawa dosa. Jamul yang membawa kesalahan di dunia ini. Itu. Falyad'u nadiyah. Nanti akan ada tiba-tiba suara yang menyeru, "Woi malaikat, telah selesai ini dihimpun. Silahkan petugas selanjutnya." Siapa itu mereka? Yang benar-benar tinggal di neraka. Nah, tadi disebut alaiha malaikatun syidadun, ya kan? Giladun syidadun la ya'suna ma amarallahu wa yaf'aluna ma yumarun. Kalla lakal sanaduz ternyata ashabul nar, para penduduk neraka, penjaga neraka, malaikat ini namanya Zabaniyah. Kalau malaikat Malik mah namanya penghimpun orang-orang yang akan masuk neraka. Itulah Malik mah aya pada dina Qur'an, Zabaniyah aya di Qur'an. Jadi nu teu aya dina Qur'an hadis teh meureunnan tadi teh naon Pak? Israil jeung Ridwan Pak. Pek eta mah lamun rek dipake ku Bapak Ibu tanggung jawab sendiri saja. Ya kan ke Ustaz ditaros, Ustaz aya dalilna teh aya dina Qur'an jeung hadis yen malaikat nu nyambut nyawa teh Israil, ora ono. There is nothing, istilahnya kan? Nah, ada sama sekali Pak. Begitu juga Ridwan sama. Makanya kalau Bapak Ibu bisi pernah melihat ada video yang menyebar bahwa saya enggak menemukan dalilnya di Quran dan hadis bahwa ada malaikat yang namanya Ridwan. Benar Pak, benar. Saya korah-koreh kata-kata ulama. Jadi semua ada di Quran hadis, berarti 9 ya. 9 di Quran hadis tadi Jibril, Mikail, Israfil. Siapa lagi? Israil tahu kan eta pante aya eta mah. Israil dengan Ridwan sekali dia. Jibril, Mikail, Israfil, malaikat Malik lupang deket barusan, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Zabaniyah, udah itu ajalah eta mah aya dina Quran hadisna. Sementara malaikat Ridwan jeung Israil tok aya. Ya, itu saja Bapak Ibu. Semoga ini sesuai dengan perintah Allah supaya ku anfusakum wa ahlikum nar. Ketika kita membaca ayat-ayat dan hadis-hadis tentang ngerinya neraka, sebagai motivasi untuk kita semakin hati-hati dalam hidup ini. Ternyata hidup ini sementara.
Kemarin kita masih jag-jag warikas, sekarang ketemu sudah pakai itu. Hajaran ya. Alhamdulillah. Tapi semoga awet jaya dan masih terus menambah amal soleh. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ada pesan dari santri yang baru pulang kemarin, Pak. Kemarin kan pulang ke NTB Syahidan. Terima kasih katanya atas dukungannya, baik doanya, ada juga yang memang memberi bekal berupa uang dan juga buku-buku dan kitab. Terima kasih, jazakumullah katsira. Semoga beliau istiqomah dakwah di sana karena dakwah di sana mah lebih capek daripada di sini, Pak. Untuk Jumatan saja naik perahu 3 jam, Pak. Jumatan. Lalu ditambatkan di pinggir laut, naik ke gunung, Pak. Ya jamaahnya aya 8. Jumat ya lumayan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.